Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktum fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abadah, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pendomani kedua pusaka itu, niscaya kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran kitabullah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu dalam pertemuan subuh yang mulia ini kita dapat kembali berpendoman dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan pengajian dengan kitab Sahihul Bukhari, dan kita masih dalam pembahasan kitab yang kedua, Kitabul Iman. Dan insyaallah pada subuh ini kita akan melihat bab yang ke-35 di dalam kitab yang kedua, Babu itba'il janaizi minal iman, bab mengantarkan jenazah-jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia itu termasuk bahagian daripada iman. Dan yang termasuk dalam kategori itba'ul janaiz, kalau kita baca atau kita pendomani penjelasan para ulama di dalam kitab fikih, ada 4. Jika salah satu saja dari 4 itu kita sudah lakukan, Bapak Ibu, sudah dapat pahala itba'ul janaiz. Meskipun menurut banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inti daripada itba'ul janaiz itu di dua yang terakhir. Intinya di dua yang terakhir. Yang pertama menyolatkan mayat, dan yang terakhir mengantarkan mayat sampai ke liang kubur dan dikubumikan di liang kubur tersebut. Itu intinya. Tapi Bapak Ibu sepakat para ulama, itba'ul janaiz yang banyak dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama dengan makna fardu kifayah, yang setiap kita dalam satu kampung wajib ada sekelompok orang yang melaksanakannya. Jika tidak, maka semua orang di kampung tersebut berdosa. Apa-apa saja yang masuk dalam itba'ul janaiz atau dalam hukum fardu kifayah itu, tentu yang pertama memandikan mayit, yang kedua mengkafaninya, dan yang ketiga yang paling penting menyolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Nah, ini Bapak Ibu hukum itba'ul janaiz yang kata para ulama sama dengan apa yang disebut di dalam kitab fikih fardu kifayah, hukumnya sama. Baik itu bagi orang muslim maupun non muslim. Jadi hukumnya sama, karena Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra telah berkata seluruh umat manusia itu harus dimuliakan, ya. Walaqad karramna bani adama fil barri wal bahri. Apakah dia itu muslim ataupun non muslim, cuman bedanya jika yang meninggal dunia itu umat Islam,
maka tata caranya mengikuti tata cara yang diatur di dalam syariat Islam. Tetapi jika yang meninggal dunia, misalnya ya di lingkungan kita, di kampung Cot Masjid, ada saudara kita yang beragama non-muslim, maka kalau seandainya mereka meninggal dunia, tidak ada sanak familinya, masyarakat di kampung Cot Masjid ini wajib ya menfardu kifayahkannya, ya kalau bahasa kita dalam tanda kutip, atau mengopeni jenazah non-muslim itu, tapi tidak dengan syariat Islam, ya, dengan syariat agama mereka. Ya kalau orang Nasrani, Bapak Ibu pakaikan jas. Seumur-umur tidak pernah pakai jas, tapi Bapak Ibu harus beli jas untuk saudara kita non-muslim seandainya ada di lingkungan kita di antara mereka yang meninggal dunia. Ya, kalau di antara masyarakat kampung Cot Masjid ini ada yang Hindu, harus dikremasi misalnya Bapak Ibu, maka harus siapkan kayu bakar membakar mayat tersebut, ya. Kalau tidak ada yang ngurus, misalnya nggak ada keluarganya jauh, misalnya di Bali sana, ya, dia rantau tinggalnya di kampung Cot Masjid, maka seandainya penduduk kampung Cot Masjid tidak ada yang ngompenin jenazah itu, satu kampung di Cot Masjid itu berdosa. Jadi hukum dalam tanda kutip fardu kifayah itu bukan hanya berkaitan dengan muslim Bapak Ibu, ya, sering disalahpahami. Muslim iya, dan juga orang non muslim. Kalau tidak ada sanak famili atau orang yang seagama dengan mereka yang ngopenin, maka kita orang Islam wajib mengurus jenazah orang non muslim tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada bab 35 ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis nomor 47 di dalam kitab sahihnya. Haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Aufun anil Hasani wa Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam kaitan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yufrigha min dufniha fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini kullu qiratin mislu uhudin. Jadi di dalam riwayat Imam Bukhari Bapak Ibu ada kata khusus, manittaba'a janazata muslimin, barang siapa yang mengantarkan jenazahnya umat Islam. Itu riwayat infarada bihil Bukhari, riwayat yang hanya diakui kesahihannya oleh Imam Bukhari, tetapi tidak tercantum hadis tersebut di dalam hadis Muslim. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita jelaskan tadi bahwasanya hukum itba'ul janazah ini tidak hanya mengikat kita kepada jenazah muslim, tapi juga kepada jenazah non muslim. Itu ada riwayat yang lain, yang mana di dalam riwayat yang kedua ini kesahihannya itu disepakati oleh Syaikhani, dua orang guru hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayatnya juga sama dari Rasulullah SAW. Nanti tentang ini, yang hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab solat, ya, di dalam bab solat, di dalam kitabus solat ada salah satu bab solat jenazah. Di dalam hadis itu Imam Bukhari sebagaimana juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah tanpa kata muslim, siapa saja, jenazah siapa saja. Manittaba'a janazatan hatta tusalli 'alaiha falahu qiratun, barang siapa yang mengantarkan jenazah, ya, sampai jenazah itu disolatkan. Tentu kalau jenazah non muslim kita tidak nyolatkan, ya, cuman kita lakukan sesuai dengan agama mereka. Tetapi kalau jenazah muslim, kata Rasulullah di dalam hadis tersebut, kita hantarkan sampai kita solatkan, maka kita mendapatkan satu pahala sebesar qirat.
Wa manittaba'aha hatta tudfana falahu qiratani, dan barang siapa yang menghantarkan jenazah seorang muslim sampai kemudian dikuburkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan 2 pahala qirat. Ini Bapak Ibu, kata qirat di dalam kosakata Arab itu termasuk baru, sehingga banyak para sahabat Nabi Muhammad itu tidak paham. Wa mal qiratani ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan kata qirat wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mislul jabalaini azimaini. Maksud qirat itu atau 2 qirat itu pahala sebesar 2 gunung yang besar. Ya, kalau di dalam riwayat ini pahala sebesar gunung Uhud. Jadi termasuk gunung yang paling besar di kota Madinah itu Bapak Ibu, gunung Uhud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan, yang menganalogikan pahala yang besar bagi orang yang berkenan, yang mengurusi jenazah, mengopenin jenazah, menfardukan jenazah, bahkan ditunggu Bapak Ibu sampai jenazah itu disolatkan dan juga dihantarkan sampai ke liang kubur. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat kita nomor hadis 47, Imam Bukhari menambahkan kata muslim, berarti penekanannya itu memang pada kaum muslimin. Ya manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Ada kata imanan wahtisaban, barang siapa yang mengantarkan jenazah muslim dengan iman. Ya, iman itu ya berarti landasan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mengharapkan alah hana mangan ngaureng gampung, ya kan, enggak seperti itu. Niatnya itu murni karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Bapak Ibu, memang adat kita Aceh ini baik sekali dirumuskan para endatu kita itu. Di dalam adat Aceh ada satu semangat yang menyebut acara urung udip pereh diundang. Kalau Bapak Ibu menghadiri acara orang yang masih hidup tanpa diundang itu haram hukumnya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat undangan, hadiri. Ya, maka salah satu kewajiban kita dalam hadis Rasulullah disebut oleh Nabi Muhammad, hakul muslim ala muslimin khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Salah satunya sebut Rasulullah ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Itu dalam acara orang yang masih hidup. Misalnya walimatul urus, ada saudara kita, tetangga kita buat walimatul urus. Kalau diundang wajib datang, kalau tidak diundang tidak boleh datang. Bapak Ibu diundang acara maulidan, diundang datang, enggak diundang tidak usah datang. Diundang acara khitanan, diundang datang, enggak diundang jangan datang. Tapi kalau acara orang meninggal dunia, tidak usah perlu undangan, enggak usah perlu undangan Bapak Ibu. Jangan nanti ketika ditanya sama teman kita, hai hana neja urang abihumu mbak dusunnya, hana undangan. Jangan itu dijadikan argumen. Semata-mata Bapak Ibu dengar pengumuman di kampung cok masjid, gimana tradisinya? Diumumkan pakai ini ya, pakai mikrofon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagua ba Allah saudara getanyo fulan bin fulan. Semata-mata Bapak Ibu dengar pengumuman, itu kan bukan undangan Mbak ya, pengumuman. Semata-mata kita mendengar pengumuman itu, maka semua kita, terutama wabil khusus orang di kampung itu, yang wajib menghadiri majelis takziah mayit. Baiknya lagi Bapak Ibu kalau dia terlibat dalam 4 hal tadi ya, dalam 4 hal tadi: memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai dikuburkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW dulu saat beliau baru-baru hijrah ke kota Madinah,
itu setiap ada sahabat Nabi yang meninggal dunia, yang ngurus jenazahnya, yang ngurus 4 fardu kifayah tadi itu Rasulullah sendiri, semua dilakukan sama beliau. Nah, jadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, kalau kita pahami sejarahnya, itu bukan retorika, bukan beliau nyuruh orang, nyuruh sahabat, nyuruh umatnya, tapi beliau enggak lakukan, Pak. Enggak. Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Tarikh Tasyri' gimana Rasulullah SAW tekun sekali memandikan jenazah para sahabatnya, menyolatkannya, mengkafankannya sampai dikuburkan. Bahkan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu manusia yang paling repot, manusia yang paling sibuk. Yang beliau ngurusi kan bukan hanya masalah orang meninggal dunia, beliau ngurusin negara, ngurusin agama, ngurusin umat. Tapi beliau meluangkan waktu kalau ada sahabat yang meninggal dunia diopenin nama Nabi Muhammad. Sampai Bapak Ibu cerita dalam kitab Tarikh Tasyri' itu 2 tahunan, 1 Hijriah, 2 Hijriah, Nabi Muhammad seperti itu terus. Sampai suatu hari terjadi peristiwa. Ada seorang sahabiat, seorang wanita meninggal dunia di malam hari. Dan mereka pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang meninggal dunia harus disegerakan proses tajhis mayitnya, tidak boleh ditunggu, ya, makruh ditunggu, cepat-cepat terus, tidak ada beda waktu malam dengan siang. Ya, meskipun dalam sebahagian tradisi masyarakat kita Pak, gepreh, seandainya meninggal dunia malam, tidak dilakukan lagi malam itu, tapi ditunggu sampai pagi hari. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk ke dalam sunnah Nabi, bahkan boleh dan sunnah. Contohnya tadi ada sahabat sebahagian Pak meninggal dunia, itu diurusi langsung oleh sahabat yang lain di malam itu juga. Karena sudah malam hari, Nabi Muhammad sudah istirahat, sahabat Nabi ini sungkan merepotkan beliau, membangun beliau. Akhirnya ya sudah disepakati, dimandikan oleh mereka, dikafankan, dikuburkan sampai disolatkan sampai dikuburkan oleh para sahabat. Besok paginya Bapak Ibu setelah sholat subuh baru Nabi Muhammad diberitahu, ya Rasulullah, semalam ada seorang sahabiat meninggal dunia, kami enggak tega membangunin engkau, sudah istirahat, maka seluruh proses tajhis mayitnya sudah kami lakukan. Nabi Muhammad dengar seperti itu Bapak Ibu bukan senang. Kalau kita kan senang, alhamdulillah, kaipui bacut butlun. Nabi Muhammad agak sedikit marah beliau. Tolong tunjukkan ke saya mana kuburan perempuan itu, di mana kalian kuburkan. Dibawa sama sahabat yang bertanggung jawab dengan tajhis mayit perempuan tadi semalam. Dibawa ke kuburan itu, kuburannya masih basah. Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan sholat 4 kali takbir di atas kuburan perempuan tadi. Nah, ini sekaligus menjadi dalil Bapak Ibu di dalam kitab fikih. Seandainya kita telat ya datang, kan sering itu Pak ya, kita datang dapat kabar saudara kita, teman kita atau mantan tetangga kita sudah meninggal dunia, kita pergi ke rumah dia, ternyata sudah telat, sudah dikuburkan jenazahnya. Itu boleh dalam kitab fikih dan disepakati oleh mazhab 4 ya, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat boleh kita sholat terus menghadap kiblat, karena memang jenazah itu Bapak Ibu dikuburkan dia sudah menghadap ke arah kiblat, maka kita tinggal menghadap kiblat. Kalau jenazahnya perempuan maka kita berdiri setentang dengan dadanya, kita cari letak dada perempuan itu di daerah mana, kita berdiri di situ. Kalau dia mayatnya laki-laki, kita berdiri di tempat kepalanya, langsung takbir 4 kali takbir. Kenapa ini boleh? Karena sholat jenazah itu Bapak Ibu nggak ada ruku dan nggak ada sujud ya, boleh dilakukan langsung di atas kuburan, dan itu dipraktek oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat Nabi Muhammad berkata, ya, a'ridu alayya mautakum madumtu baina azhurikum. Tolong kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian, bawa kemari, jangan kalian main sendiri, ya kan?
mandikan terus sendiri, kafani terus sendiri, sholatkan terus sendiri, bahkan dikuburkan terus sendiri. Tolong bawa kemari, a'ridu alayya mautakum, bawa kemari mayit yang meninggal dunia di tengah kalian, madum tu baina adhurikum, mumpung saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Fa inna du'ai lakum rahmah, karena doa saya kepada orang yang meninggal dunia di antara kalian itu menjadi rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Gimana enggak rahmat Bapak Ibu? Yang baca doanya Nabi Muhammad, yang baca Allahumma ighfir lahu warhamhu Nabi Muhammad, yang baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu Nabi Muhammad, yang mengaminkannya orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, ahli surga semua. Kalau di zaman kita sekarang Bapak Ibu, imamnya nggak jelas apalagi makmumnya. Kalau dulu imamnya Rasulullah, maka wajar Nabi Muhammad minta siapa saja yang meninggal dunia bawa kemari. Akhirnya Bapak Ibu, para sahabat buat kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, bukannya kami nggak mau bawa orang yang meninggal dunia itu untuk engkau sholati, untuk engkau kuburkan, tapi kami juga paham engkau ini sibuk sekali, seorang suami untuk 9 orang istri, seorang bapak untuk 6 orang putra putri, seorang kepala negara, seorang nabi yang ngompenin umat. Begini aja, ya tawar para sahabat kepada Rasulullah, yang memandikan, yang mengkafankan, yang menguburkan biar urusan kami. Kalau sudah selesai mayat itu kami mandikan, kami kafankan, maka jenazahnya kami bawa ke Rasulullah, kemudian Rasulullah silakan sholatkan, doakan, setelah itu baru kami akan bawa ke liang kubur, yang lain biar urusan kami. Akhirnya disepakatilah. Maka Bapak Ibu, semenjak peristiwa itu Nabi Muhammad SAW hanya menyolatkan mayit, ya karena itu menjadi doa dan rahmat bagi orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya diurusi ya sama sahabat-sahabat yang lain. Seandainya saja Bapak Ibu sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW mengurusi mayit, maka mengurus mayit itu Bapak Ibu menjadi tanggung jawab ulil amri, nggak boleh diwakilkan itu kan. Berarti di kampung syarat jadi geci itu harus bisa memandikan mayit. Kalau nggak bisa memandikan mayit, ya memandikan mayit itu Bapak Ibu harus ada 2 setidaknya yang dimiliki orang yang memandikan yang mayit. Yang pertama ilmu, yang kedua mental. Ada ilmu nggak ada mental, nggak bisa memandikan mayit Bapak Ibu. Ya memang aneh itu ya. Kita tatapi orang tidur Pak, nggak takut kita. Bapak Ibu cobalah semalam lihat istri kita tidur di samping, anak kita tidur, kita tatapi, dia nggak takut itu Pak. Ya, tapi kalau kita tatap mayit Pak, takut kita Pak. Meskipun di situ ramai orang, ya kan? Nah, ya kan? Pernah memandikan mayit Pak? Coba tatap mayit itu, ada perasaan takut itu, masuk itu ke dalam jiwa kita. Sebab itulah Bapak Ibu, para ulama tafsir memperdebatkan sebenarnya Ashabul Kahfi itu tidur atau mati. Kalau mereka tidur berarti bangun dari tidur setelah 309 tahun. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Tapi Bapak Ibu jangan nafikan, ada sebagian ulama tafsir berdasarkan itu memahami Ashabul Kahfi itu bukannya tidur tapi mati mereka. Mati 309 tahun kemudian baru dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya. Mana dalilnya? Lawit talaqta alaihi lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Siapapun yang masuk ke dalam gua melihat mereka tertidur di dalam gua, lawallaita minhum firara, pasti akan lari dari mereka. Wala mulita minhum ru'ba, ada perasaan takut saat melihat wajah Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua. Ya, maka para ulama tafsir sebagian mengatakan bukan tidur, tapi benar-benar mati Pak. Bedanya mana? Kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Kita menatap wajah orang yang tidur,
beda sekali dengan menatap wajah orang yang mati. Apalagi kalau tidurnya ngorok Pak, itu pingin tempeleng gemes. Ngorok lagi tidurnya kan, hawa tacutit tiga kan itu kan. Nah, tapi kalau orang meninggal dunia Pak ada perasaan itu, maka orang yang bisa memandikan jenazah itu pertama harus ada ilmunya, kalau nggak ada ilmunya juga nggak bisa. Yang kedua harus kuat mentalnya, ya kalau nggak kuat mental juga nggak bisa. Nah maka Bapak Ibu, semenjak itu Rasulullah SAW bertugas hanya menyolatkan jenazah saja, ya tidak lagi mengurusi yang lain. Nah, maka Nabi Muhammad SAW meminta kita umatnya juga memiliki kepedulian yang sama, ya. Manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban, barang siapa yang mengantarkan jenazah muslim dalam keadaan iman dan dalam keadaan beriman dan ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yufrigha min dufniha, dan dia selalu membersamai mayit sampai dia menyolatkan mayit tersebut, dan bahkan sampai dia dikuburkan atau mayit tersebut dikuburkan. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini, maka dia pulang ke rumahnya dengan 2 pahala qirat. Kullu qiratin mislu Uhudin, dan 1 pahala qirat itu sebesar gunung Uhud. Nah, sebab itu Bapak Ibu, sunnahnya mayit kalau meninggal dunia itu jangan ditunggu dalam keadaan kotor. Nah, ini seandainya ada di antara Bapak Ibu sebagai petugas di kampung contoh masjid memandikan mayit itu jangan dibiarkan lama dalam keadaan kotor. Meninggal dunia segera Pak dimandikan, dikafankan. Oh ada anak di Jakarta tunggu pulang, nggak apa-apa bisa, tapi nunggunya biar dalam keadaan suci. Ya, banyak faedah. Yang pertama tadi, mayit tidak lama dia dalam keadaan kotor. Yang kedua Bapak Ibu, pelayat, pentakziah, kalau mayit itu sudah dalam keadaan suci, kan kita tidak tahu ya Pak, orang datang pingin berikan penghormatan terakhir tapi waktu terbatas, dia bisa langsung sholat untuk mayit. Yang penting mayitnya sudah dimandikan dan dikafankan. Kalau mayit belum dimandikan, belum dikafankan, kita pelayat Pak tidak bisa menyolatkan jenazahnya. Tapi kalau si mayit sudah dimandikan, sudah dikafankan, kita pentakziah meskipun nanti tidak sempat atau balik lagi misalnya ya, mau dikuburkan balik lagi. Tapi orang yang buru-buru ini Bapak Ibu, kan yang paling penting sebenarnya sholatnya, penghormatan terakhir. Penting bagi pentakziah dan juga penting buat si mayit, karena dia bisa didoakan menurut syariat dengan cara disolatkan jenazah. Maka oleh karena itu sunnahnya Bapak Ibu, jangan pernah biarkan mayit lama dalam keadaan kotor. Meninggal dunia cepat panggil siapa ya, Tengku Imumci, atau kalau keluarga sendiri, yang baiknya ya keluarga sendiri Bapak Ibu, langsung dimandikan, dikafankan. Setelah itu kalau ada keluarga yang ditunggu ya ditunggu. Ya misalnya meninggal malam Bapak Ibu, langsung dimandikan, dikafankan malam itu. Masalah dikuburkannya besok ya terserah, tidak masalah. Yang penting tidak usah dalam keadaan lama dia kotor. Ini juga sebagian pindah, itu makruh Pak. Dalam kitab fikih pindah tempat mayit dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan kotor makruh. Tapi di masyarakat kita sering itu dipraktek. Misalnya mohon maaf Pak, meninggal dunia di rumah sakit Zainal Abidin. Itu sunnahnya sebelum dibawa pulang ke rumah, kan itu pindah tempat itu. Apalagi kalau pindah tempatnya keluar kota Pak, dibawa pulang ke Sigli misalnya, mayit dalam keadaan kotor, itu makruh itu. Maka inilah penting kita mengaji ya. Kalau ada mayit keluarga kita yang meninggal di rumah sakit Zainal Abidin, cepat di fardu kifayahnya apa dimandikan, dikafankan. Setelah itu silahkan kalau mau dibawa pulang ya silakan. Dan orang yang ada di Banda Aceh pun bisa menyolatkan si mayit karena sudah bersih. Tapi kalau si mayit belum dimandikan, belum dikafankan, orang-orang pelayat yang ada di kota Banda Aceh ini Bapak Ibu harus ikut ke sana, ke Sigli,
untuk bisa menyolatkan dan mendoakan si mayit. Nah, ini pengetahuan yang penting ya, sehingga enggak maksakan diri kita, Pak. Yang penting kan kepentingan si mayit pada hari itu, bukan kepentingan kita orang yang hidup. Nah, sebab itulah Rasulullah SAW ya meminta kita untuk berkomitmen ya menyolatkan jenazah, dan diberikan pahala besar sekali barang siapa yang menyolatkan jenazah bahkan sampai mengantarkannya ke liang kubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Satu qirot itu kata Rasulullah mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana, barang siapa yang menyolatkan jenazah kemudian dia kembali ke rumahnya sebelum sempat dia menghantarkan jenazah tersebut, fa innahu yarji'u biqiratin, maka dia mendapatkan 1 pahala qirot. Salat saja 1 pahala qirot, salat sampai mengantarkan 2 pahala qirot. Nah, maka Bapak Ibu, yang menarik kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah sengaja menggunakan kata ittaba'a, manittaba'al janazah. Ittiba beda dengan tahmil atau ihtimal. Kalau ihtimal itu membawa itu umum, Pak. Bisa bawa dengan mobil, bisa bawa dengan onta. Tapi kalau ittiba itu, Pak, menggotong ya, menggotong jenazah. Maka sunnahnya Bapak Ibu, setelah jenazah itu disolatkan, dia digotong oleh orang ramai ya, digotong. Rasulullah itu dulu ya, digotong, meninggal dunia digotong ke liang kuburannya. Para sahabat meninggal dunia ditandu, Pak, digotong rame-rame ke liang kuburannya, kecuali kalau jarak dari masjidnya ke kuburannya jauh ya, itu baru pakai mobil ambulan, mobil jenazah dan seterusnya. Tapi kalau dekat, Pak, sunnahnya memang digotong jenazah itu, dipayungkan jenazah itu. Nah, saya menarik, kalau Bapak nonton film di YouTube masih ada itu. Dulu di Mesir, Pak, ada ulama besar namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya mungkin di Aceh juga ada ya, kemarin waktu Abu Tumin meninggal dunia, itu jenazah beliau itu, Pak, Syekh Mutawalli Sya'rawi, sampai ke liang kuburannya lebih kurang 6 km dari rumah beliau ke tempat beliau dikuburkan, itu lebih kurang 6 km. Itu jenazahnya tidak bisa digotong, tapi jenazahnya itu dioper dari satu bahu ke bahu yang lain. Saking ramenya lautan manusia yang menghantarkan beliau ya, begitu ramenya orang sehingga nggak bisa gerak, Pak. Orang kalau sudah berdiri di sini nggak bisa lagi ke sana karena ini padat orang ya. Akhirnya jenazah itu, Pak, digotong, dioper dari satu orang ke bahu orang lain, ke bahu orang lain, ke bahu orang lain, ke bahu orang lain. Hatta keluarga beliau sendiri, Pak, dari dalam rumah nggak bisa ke liang kubur karena padat sekali orang. Tapi di liang kubur itu sudah ada yang mengurusi ya itu. Jadi salah satu indikator, Pak, kata Rasulullah SAW, husnul khotimahnya seseorang kalau di akhir hayat kita itu banyak yang menghadiri proses fardu kifayah kita ya. Dan kita sudah lihat, Bapak Ibu ya, di kehidupan kita di Aceh ini kemarin yang terakhir kan Abu Tumin meninggal dunia, itu sampai sebulan masih rame itu, Pak. Pesantren beliau di Blang Bahde itu masih rame orang yang pergi ziarah, sudah sebulan meninggalnya beliau. Atau di Banda Aceh itu saya takjub sekali waktu almarhum Pak Zul ya, Pak Zulkifli, pengurus BBC itu meninggal dunia itu sholatnya di Kampung Pineng itu 3 ronde, Pak. Saya kena ronde yang ketiga kebetulan ya. Sepanjang jalan Kampung Pineng itu macet ya. Bahkan saya dengar di Montasi, bawa pulang ke Montasi itu juga masih ada ronde berikutnya di sana sholat ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan hadis kita pada subuh yang mulia ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.